bagaimana mencari psikolog yang tepat ya istilahnya. Kalau saya mau bilang baik, tentu kalau nggak tepat tidak bisa dibilang baik. Tepat itu artinya sesuai juga dengan permasalahannya dan sesuai dengan keahlian si psikolog. Karena tiap psikolog punya keahlian atau kompetensi yang berbeda-beda. Karena tiap psikolog tidak mengambil teknik atau metode terapi yang sama untuk dia dalami. Maka bisa mencoba mencari kalau Anda browsing, terutama pertama carilah lembaga yang terkait perguruan tinggi. Itu paling mudah karena tidak mungkin melenceng jauh dari yang patokan benarnya. Di situ tersedianya apa saja yang bisa dilayaninya, karena tidak semua universitas punya pendalaman yang sama. Lalu bisa juga rumah sakit besar, mungkin dicek di headingnya apa, di judulnya itu layanan psikologi gitu ya, layanan psikologi. Lalu coba dicari misalnya anak, terus itu anak apa saja, misalnya tentang gangguannya di situ, apakah gangguan konsentrasi, gangguan tidur, atau gangguan perilaku, gangguan misalnya melawan orang tua misalnya dan sebagainya ya. Artinya di situ ada beberapa, atau mungkin kesulitannya justru adalah kesulitan belajar. Coba dicari apa saja yang dilayani. Biasanya rumah sakit ibu dan anak juga punya layanan seperti ini. Nah, kalau tingkatannya puskesmas tentunya itu lebih terbatas, tapi puskesmas asal sudah ada psikolognya, psikolog di tempat yang bersangkutan tidak bisa menangani, dia akan langsung merujuk ke tingkatan rumah sakit yang lebih tinggi, yang lebih banyak layanannya. Kira-kira sih begitu ya kalau mencari layanan yang tepat. Ada juga beberapa psikolog yang praktek pribadi. Ini pun biasanya yang praktek pribadi biasanya dikenal oleh masyarakat, bisa lewat kalau dia pasang jelas praktek pribadi di mana. Tapi kalau dia tidak memasang itu, biasanya itu masuk lewat jejaring psikolog yang lain. Jadi kalau Anda tidak bisa mendapatkan layanan psikolog tertentu, biasanya psikolog itu yang akan mencarikan psikolog lainnya. Dan ini banyak juga yang sifatnya praktek pribadi, tidak membuka lembaga yang resmi. Kira-kira demikian. Ada tanda nggak sih kalau psikolog itu praktek di depan rumahnya, kalau di dalam praktek rumahnya? Psikolog yang praktek pribadi ada dua macam. Ada yang dengan sengaja memasang papan praktek, petunjuk praktek, tapi ada yang sengaja tidak memasang papan praktek itu. Tapi yang mesti dipastikan, apakah orang yang bersangkutan mempunyai izin praktek. Itu yang lebih penting. Nah, tentunya sebagai klien, siapapun boleh minta ditunjukkan apakah punya izin prakteknya atau tidak. Jadi psikolog yang bersangkutan bisa juga dicek ke himpunan psikologi atau ikatan psikolog klinis atau asosiasi psikolog pendidikan. Itu ada daftarnya. Apakah psikolog itu terdaftar dan punya izin praktek dari lembaga yang bersangkutan? Itu menjadi jelas ya. Berarti izin prakteknya dari HIMSI. Oke. HIMSI adalah himpunan psikologi. Himpunan psikologi ini mewadahi bukan hanya para psikolog, tetapi orang-orang yang pernah belajar segala sesuatu yang terkait psikologi. Jadi belum tentu psikolog yang berada di bawah himpunan psikologi. Tetapi himpunan psikologi ini mengeluarkan surat sebutan psikolog bagi yang memang psikolog, lalu juga mengeluarkan surat izin praktek psikologi SIPP. Itu untuk yang memang psikolog yang punya kompetensi untuk berpraktek. Tentunya nanti akan ada yang lebih lanjut. Misalnya psikolog yang berpraktek di kalangan industri dan organisasi,
itu harus berada di bawah naungan Asosiasi Psikolog Industri dan Organisasi. Dan misalnya untuk yang psikolog klinis itu ada di bawah naungan Ikatan Psikolog Klinis. Jadi itu nanti ada surat izin prakteknya lagi yang tentunya psikolognya harus belajar lagi, harus ujian lagi, dan selalu harus update ilmunya.